Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat. Anak soleh dan soleha, apa kabarnya? Insya Allah kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Anak soleh dan soleha, hari ini berjumpa lagi dengan Bu Sur, yaitu untuk belajar Aku Cinta Lingkungan dan Budaya Jakarta. Kompetensi dasar 3.10, yaitu mengenal jenis transportasi di Jakarta. Untuk memulai pembelajaran hari ini, marilah kita melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Transportasi adalah alat angkutan yang mengantarkan pengguna ke tempat tujuan. Transportasi di Jakarta ada 3, yaitu transportasi darat, air, dan udara. Lalu transportasi darat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu transportasi zaman dulu dan zaman sekarang. Karena perkembangan zaman, alat transportasi mengalami banyak perubahan. Perubahan itu berupa modelnya maupun cara pembayarannya. Alat transportasi tradisional biasanya tidak bermesin, seperti delman, becak, dan sepeda. Saat ini ada alat transportasi modern yang bermesin, yaitu mobil, kereta api, dan pesawat terbang. Sekarang kita akan belajar jenis-jenis transportasi umum di Jakarta. Alat transportasi ada berbagai jenis. Yuk kita amati jenis transportasi di Jakarta. Nomor 1 yaitu delman. Delman adalah alat transportasi tanpa mesin. Kendaraan ini menggunakan tenaga kuda. Dan delman saat ini hanya ada di tempat wisata. Yang kedua yaitu becak dayung, alat transportasi tanpa mesin. Dan kendaraan ini beroda 3 agar bergerak digunakan kekuatan kaki. Kemudian yang ketiga adalah ojek sepeda. Kendaraan ojek sepeda masih dapat ditemukan di daerah kota tua untuk kendaraan wisata. Wisatawan dapat berkeliling kota dengan ojek sepeda. Kemudian yang keempat adalah tram. Tram adalah alat transportasi sejenis kereta. Pada saat ini tram Batavia sudah tidak ada. Keberadaannya sudah digantikan dengan kendaraan lain. Kemudian yang kelima adalah oplet. Pada zaman dulu, oplet adalah alat transportasi yang terpopuler di Indonesia, karena saat itu transportasi bus masih jarang, dan sekarang oplet sudah jarang ditemukan. Kemudian yang keenam adalah bemo. Dulu di Jakarta ada kendaraan unik. Kendaraan itu adalah bemo. Bemo singkatan dari becak motor. Banyak orang yang menyukainya dan dapat mengangkut 7 penumpang. Lalu yang ketujuh adalah bus umum. Bus ini ada bus besar dan bus kecil. Merupakan salah satu alat transportasi murah karena dapat memuat banyak penumpang. Bus ini memiliki halte khusus. Halte adalah tempat pemberhentian penumpang. Lalu yang ke-8 adalah taksi. Nah, anak soleh-soleha pasti sudah pernah naik taksi. Taksi merupakan alat transportasi khusus. Biasanya taksi ada di stasiun, di bandara, ataupun di mal. Penumpang taksi akan membayar lebih mahal. Dan sekarang taksi menggunakan sistem online.
Lalu yang kesembilan adalah kereta api. Kereta api ini termasuk alat transportasi massal paling banyak diminati di Jakarta. Ada kereta api listrik dan diesel. Nah, kereta api ini lebih murah, kemudian juga lebih cepat. Kereta biasanya berhenti di stasiun. Saat ini di Jakarta ada MRT. MRT itu singkatan dari Mass Rapid Transit. Kemudian yang ke-10 adalah bajai. Bajai ini adalah alat transportasi roda 3, kemudian termasuk kendaraan bermotor sebagai pengganti becak di Jakarta, karena becak saat ini sudah tidak beroperasi lagi. Dan yang terakhir yaitu ojek. Karena jalan di Jakarta sering mengalami kemacetan, ojek motor bisa menjadi pilihan. Dan sekarang ada ojek online. Mereka menunggu pesanan melalui aplikasi smartphone. Kemudian mereka akan mendatangi tempat pemesanan. Kemudian pemesan akan diantar sampai tujuan. Transportasi di Jakarta itu banyak manfaatnya, karena hidup di Jakarta ingin serba cepat, cepat sampai dan cepat selesai. Oleh karena itu diperlukan transportasi. Transportasi umum memiliki banyak manfaat, yaitu masyarakat mudah melakukan perjalanan, kemudian transportasi yang murah meringankan beban masyarakat. Masyarakat mudah mencapai tujuan. Setelah belajar transportasi di Jakarta, banyak manfaat yang dapat kita ambil. Nah, sikap baik apa sajakah saat naik kendaraan umum? 1. Kita harus ramah terhadap penumpang lain. 2. Kita harus peduli terhadap penumpang lain. Kemudian 3. Orang tua dan wanita hamil diberi tempat duduk. Demikian pula dengan wanita menyusui. Kemudian yang 4, kita harus mengantri saat naik turun kendaraan. Nah, sekarang anak soleh-solehah lihat pada buku paket PLBJ-nya halaman 115 bagian B. Di sana disuruh mengisi dengan jawaban yang tepat. Nomor 1, mikrolet termasuk transportasi titik-titik. Siapa yang bisa? Iya, pinter. Termasuk transportasi umum. Nomor 2, angkutan kota biasa disebut dengan, siapa yang bisa? Iya, angkutan kota biasa disebut dengan angkot. Kemudian nomor 3, alat transportasi yang memanfaatkan jaringan adalah isinya ojek online. Yang keempat, transportasi zaman dulu yang sudah tidak beroperasi di Jakarta adalah titik-titik. Isinya adalah apa? Iya, pinter. Isinya bemo. Kemudian nomor 5, transportasi yang menggunakan kartu saat mau naik adalah titik-titik. Ayo, siapa yang bisa? Iya, benar. Kereta api. Lalu untuk yang bagian C, anak soleh-soleha disuruh menjawab dengan jawaban yang benar. Nomor 1, sebutkan 3 jenis transportasi zaman dahulu. Iya, hebat. Jawabannya becak, kemudian apa lagi? Tram, lalu bemo. Yang kedua, tuliskan sopan santun ketika menggunakan transportasi umum. Jawabnya, ya, tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian bisa juga tadi seperti yang sudah Ibu terangkan, yaitu kita harus ramah terhadap penumpang lain. Boleh pilih salah satu.
Kemudian yang nomor 3, apa yang kamu lakukan saat ada penumpang yang lebih tua tidak mendapatkan tempat duduk? Ini anak soleh pasti bisa ya, karena tadi sudah dijelaskan sama Bu Sun. Iya, pinter, yaitu memberi tempat duduk. Kemudian nomor 4, tuliskan 2 manfaat transportasi bagi kita. Pasti bisa nih, karena tadi kan sudah dijelaskan sama Bu Sun. Iya, benar, jawabannya cepat dan murah. Nomor 5, sebutkan 5 kendaraan umum yang ada di Jakarta. Jawabnya MRT, taksi, kemudian ojek online, kereta api, dan bus umum. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini sudah selesai. Bagaimana? Mudah bukan? Cukup sekian pertemuan hari ini. Ibu berharap kalian bisa memahami. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Tugas anak soleh-soleha mengerjakan halaman 114, 115, 116 bagian A, B, dan C. Untuk yang A, anak soleh-soleha bisa mengerjakan sendiri. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.